Langkah pertama untuk pemasangan alarm yang harus kita siapkan adalah alat-alatnya. Yang pertama kunci ring, yang kedua cutter, ketiga pemotong tang buaya. Ini ada tang pemotong kabel, ada obeng, gunting, tespen. Ini ada kunci L. Yang kita perlukan juga ada lem sejenis kastol atau ibon. Ada double tip yang berwarna hijau. Ada solasi. Ini ada lap. Ada soket cadangan serta ada kabel cadangan. Langkah yang kedua, ini kita buka boxnya. Seperti ini dalamnya kemasannya. Yang pertama ini ada petunjuk pemasangan serkot atau alarm motor. Bisa dilihat panduannya di sini. Di sini ada soket dan kabel tisnya. Nah, di sini ini adalah remote key holdernya. Ini chipnya untuk disentuh ke sensor. Nah, ini box alarmnya. Yang pertama ini ada buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk alarm ketika di-on-kan ini berbunyi. Ini ada lampu LED. Yang ini adalah sensornya. Jadi caranya nanti chip ini ditempelkan ke sensor ini. Selanjutnya di sini ada saklar. Saklar on dan off. Gunanya ini untuk manual. Pada saat nanti terjadi kendala di alarmnya, tidak perlu untuk repot-repot membongkar alarmnya, cukup untuk dimanualkan, motor berfungsi normal. Langkah ketiga adalah pemasangan alarm ke sepeda motor. Yang pertama, kita buka bodi motor untuk mencari akses kabel ke kunci kontak. Setelah kita mendapatkan kabel kunci kontak ini, ada dua. Salah satu harus kita potong. Nah, untuk mencari tahunya, kita menggunakan tespen aki. Tespen aki ini terdiri dari tespen biasa dengan tambahan kabel seperti tang buaya ini untuk ke bodi atau ke masanya. Langkahnya, yang ini kita taruh ke bodi atau masa. Yang tespen ini kita masukkan ke salah satu soket di kabel ini. Yang pertama, saya masukkan untuk kabel ini. Saya masukkan. Ini pada saat kunci kontak keadaan off. Saya masukkan seperti ini. Tespen ini nyala. Pada saat kunci kontak saya on kan, tetap menyala. Jadi kunci on off, tespen tetap menyala. Ini tandanya kabel yang tidak boleh diputus. Selanjutnya saya akan mengecek untuk kabel ini. Saya akan masukkan tespennya. Ini pada saat kunci kontak off, sama. Saya masukkan. Dia tidak menyala. Pada saat kunci kontak di on kan, dia menyala. Jadi yang tespen untuk nyala mati ini pada saat di on off kan, inilah yang harus kita putus. Langkah selanjutnya, kita mengambil gunting untuk memutus salah satu kabel ini. Sebelumnya, jika tidak ada tespen aki, kita bisa menggunakan kabel dari alarmnya. Ya, jadi kalau tidak ada tespen aki, kita bisa menggunakan dari kabel alarm ini. Caranya, kabel hitam atau untuk masa, kita langsung tempelkan ke bodi. Sudah saya tempelkan seperti ini. Ini alarm di aki untuk masa ini lebih bagus ditaruh langsung ke aki. Jika aki ada di depan bodi motor. Kalau tidak ada, boleh di bodi sekitar klakson seperti ini. Setelah kita taruh kabel hitam ini di bodi, langkah selanjutnya untuk mencari kabel mana yang harus kita putus, menggunakan kabel berwarna biru, serta menggunakan lampu LED. Ini lampu LED-nya, ini kabel yang berwarna biru. Caranya, ini pada saat kunci kontak off sama, saya ingin mengecek untuk di kabel yang akan saya putus ini, yang di kiri yang tadi sudah kita coba.
saya masukkan seperti ini, seperti tespen yang saya masukkan tadi, lampu ini tidak menyala. Lampu LED tidak menyala. Pada saat saya on kan, lampu LED menyala. Saya off kan, mati. Jadi dia seperti tespen tadi, mati, nyala, mati, nyala. Inilah kabel yang harus kita putus. Selanjutnya, kita memutus kabel yang tadi sudah kita cek ini, kita gunting seperti ini. Setelah kita gunting seperti ini, jika kabel ini pendek, terlalu pendek untuk pemasangan soket nanti, kita dapat menggunakan atau menambahkan dengan kabel lain atau kabel cadangan. Ya, jika kabel ini terlalu pendek, kita dapat ini karena akan dipasang untuk soket. Jadi kalau terlalu pendek akan sulit untuk pemasangan soket. Jadi lebih baik kita menggunakan kabel cadangan. Kita sambungkan seperti ini. Saya sambungkan salah satu saja yang memang terlalu pendek. Saya sambungkan seperti ini. Dan untuk tidak terjadi konslet, menggunakan solasi. Kita tiban dengan solasi ini. Pemasangan solasi juga harus benar, biar tidak terjadi kekonsletan. Ya, setelah itu saya gunting seperti ini. Kita rapikan. Sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kedua kunci kontak, kedua yang tadi kabel yang sudah kita putuskan ini akan dipasangkan soket. Ini soketnya. Soket ini terdiri antara soket laki-laki dengan soket perempuan. Ini pasangannya, ini pasangan karetnya. Selanjutnya, untuk yang dari kunci kontak langsung, ini adalah kabel dari kunci kontak langsung. Ini kita panjer atau kita sambungkan dengan kunci kontak yang berwarna merah. Jadi kunci kontak yang berwarna merah ini kita pasangkan untuk langsung ke kunci kontaknya. Berarti jika ini kunci kontak berwarna ini soketnya laki, kita pasangkan dengan soket yang berwarna perempuan. Caranya, pemasangan soket harus benar agar soket tidak terputus. Kita masukkan pertama karetnya seperti ini. Kita gulung, kita bagi dua seperti ini. Kita masukkan soketnya menggunakan tang buaya seperti ini. Kita jepit. Penjepitan harus keras agar soket ini tidak terlepas dari kabel. Karena jika terlepas, alarm tidak akan berfungsi, motor akan mati. Ya, setelah kita pasangkan yang dari saluran langsung ke kunci kontak, kabel langsung ke kunci kontak, kita taruh soket yang perempuan ini karena pasangannya nanti ke kabel yang warna merah. Jadi kabel warna merah ini untuk ke saluran langsung ke kunci kontak. Dan kabel yang selanjutnya ini adalah kabel langsung aliran ke aki. Dan ini kita pasangkan ke yang perempuan yang kabel kuning ini. Pasangkannya ini menggunakan soket yang laki-laki. Caranya sama. Yang pertama, kita masukkan karetnya terlebih dahulu. Ini kita masukkan. Ya, ini kita masukkan dulu karetnya. Lalu kita pasangkan soket yang laki-laki ini. Ya, seperti ini.
kita jepit dia dengan menggunakan tang buaya. Pemasangan harus benar, pemasangan harus keras agar kabel tidak terputus dari soket. Kalau ini terputus fatal, motor akan mati, tidak bisa jalan karena saluran kunci kontak telah kita on off kan, kita putus. Setelah terpasang seperti ini, kabel yang hitam kita sudah masukkan ke bodi. Lalu selanjutnya kabel merah ini kita pasangkan ke kabel yang saluran langsung ke kunci kontak. Ini sudah kita pasangkan soket yang perempuan, pasangan dengan laki kita masukkan seperti ini. Pemasangan harus benar agar tidak lepas. Setelah itu kita dekatkan karetnya ini sampai menutup seperti ini. Sama halnya dengan kabel yang aliran ke aki. Kita taruh seperti ini. Kita menggunakan yang kabel kuning. Kita masukkan seperti ini sama. Tidak boleh sampai terlepas. Ini kita majukan seperti ini. Nah, dia bertemu antara karet merah, karet yang kecil dengan karet yang besar. Setelah sudah terpasang seperti ini, langkahnya selanjutnya kita untuk mengecek dulu apakah alarmnya sudah berfungsi atau belum. Caranya, ini kunci kontak dalam keadaan off. Ketika kita on kan, nah sudah seperti ini, berarti pemasangan soket ini benar. Bisa dilihat di kunci kontak ini. Lihat, pada saat saya on kan, ini sudah mati total, tidak bisa diakses. Berarti pemasangan soket sudah benar. Langkah yang selanjutnya, kita memasang kabel berwarna biru ini. Ini kabel berwarna biru ini untuk menyalakan lampu LED indikator. Untuk menyalakan lampu LED indikator. Caranya, kabel yang tadi kita tidak putus ini, yang tadi sebelahnya yang tidak kita putus, kita sambung dengan kabel biru ini. Caranya ini kalau seperti ini, kita sobek saja karetnya biar lebih mudah. Ini saya sobek. Ya. Ini. Dan ini harus kunci kontak dalam keadaan off. Kalau kunci kontak keadaan on, kalau besi terkena bodi, ini akan konslet, sekring akan putus. Harus hati-hati, tidak boleh terkena bodi. Dan ini caranya kita seset saja. Kita kelilingkan kabel ini, jangan kita putus. Kita kelilingkan saja sampai terlihat tembaganya. Ya, kita keliling kabelnya ini jangan sampai terputus. Hanya kita melukai sedikit agar tembaganya kelihatan. Selanjutnya kabel biru ini kita tempelkan atau kita sambungkan dengan kabel yang merah ini. Ya, tembaganya bertemu dengan kabelnya satu sama lain. Kita keliling seperti ini. Pemasangan keliling ini harus benar agar lampu tidak putus nantinya, agar tetap menyala terus. Kita kelilingkan seperti ini. Ya, setelah kita kelilingkan seperti ini, kita lihat lampu LED-nya. Apakah sudah menyala? Dan ini sudah menyala, berarti pemasangannya sudah benar. Setelah kita mengecek lampu ini menyala, pemasangan kabel biru sudah dipasang, kabel kuning sudah dipasang, kabel merah sudah dipasang, dan kabel hitam ke bodi sudah dipasang. Oh ya, jika pada saat sudah dipasang seperti ini, alarm tetap berbunyi seperti ini. Tapi, ya bisa dilihat. Tapi pada saat ini kunci netralnya menyala, bisa di starter. Nah, kalau ini sudah terpasang seperti ini, jangan langsung diganti dulu.
karena ini belum tentu salah. Mungkin dari saklar on off-nya ini kita off-kan seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, dia benar. Jadi, jika nanti sudah dipasang seperti ini, dan kunci kontaknya dapat dibunyikan atau motor dapat dibunyikan, itu belum tentu ini yang salah. Kita lihat ini, kita mainkan saklar ininya dulu. Ya, selanjutnya setelah ini semua kabel sudah dipasang, langkah selanjutnya kita untuk melakbannya dengan solasi agar tidak terlepas. Caranya seperti ini, kita solasi dari sambungan sini. Seperti ini. Kita keliling. Kita kelilingkan seperti ini. Sampai sambungannya tersolasi. Lalu kita gunting solasinya. Ya, ini sudah dipastikan kalau ada terjadi guncangan ini tidak akan putus. Sama dengan halnya yang kabel ini dan kabel biru ini. Ya, ini sudah tersolasi semua sambungan-sambungan kabelnya agar tidak terjadi kecopotan atau kekonsletan. Setelah ini sudah selesai kita pasang, kabel hitam sudah, kabel biru sudah, kabel kuning dan kabel merah sudah. Langkah selanjutnya kita cek untuk sensornya apakah berfungsi atau tidak dengan menggunakan remote key holdernya ini, dengan chipnya ini. Kita on kan, dia berbunyi. Lampu kita lihat seperti ini, dia menyala. Nah, ini tandanya sudah berfungsi dan bisa dilihat ini dalam keadaan normal. Ya, ketika kita matikan kembali, ketika kunci kotak kita matikan kembali, ini posisi lampu pada saat sudah diakses akan mati. Ketika kita off-kan kembali, lampu LED akan menyala dengan sendirinya, dan ketika di-on-kan akan berkurang lagi seperti ini. Ya, selanjutnya ketika kita cek sensor hidup, ini kita rapihkan. Finishingnya kita harus rapikan dulu. Ini kita luruskan seperti ini. Kita kasih solasi agar lebih rapih, kabel tidak kemana-mana, meminimalisir terjadinya kekonsletan. Seperti ini sambungannya, dari sambungan kita solasi keliling seperti ini, terus dia harus rapih pemasangan ini. Ya, sampai kira-kira seperti ini. Kita putuskan solasinya. Nah, ini perapihannya. Setelah itu, ini terdapat buzzer. Buzzer ini yang berguna yang tadi menyala-menyala tadi suaranya. Ini kita tempelkan di bodi di mana saja. Caranya, ini kita kasih double tip hijau dulu seperti ini. Kita tempeli semuanya. Setelah kita tempeli, kita taruh di bodi di mana saja. Saya taruh misalkan di sini. Dan usahakan buzzer ini tidak menadahkan air. Tapi untuk meminimalisir terjadinya kekonsletan ini, untuk tidak menadahkan air ketika hujan. Jadi saya taruh misalkan ada di sini. Di sini sesuai selera pemasang, nanti ditaruhnya di mana. Ini nanti kita kelopek seperti ini, tinggal kita tempelkan. Tetapi kita harus membersihkannya dulu menggunakan lap agar double tip ini tertempel seperti itu. Selanjutnya kita akan menaruh sensor ini. Sensor ini kita taruh di dalam bodi di mana saja, karena ketebalannya sekitar 1 cm ketebalan untuk sensornya ini dapat berfungsi. Dikira-kiranya saya akan taruh seperti ini di sini. Dengan caranya kita harus mengelapnya dulu
hingga bersih, atau kalau ada amplas kita harus amplas biar permukaannya rata. Setelah itu kita menggunakan lem kastol ini, kita baurkan seperti ini. Kita taruh, yang body ini kita tempelkan, kita baurkan juga lemnya, kita kelilingi. Setelah dia kering lemnya, sama-sama sudah kita tempelkan, kita tempel seperti ini. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Kita baurkan dulu dengan lem kastol atau lem ibon. Kita baurkan seperti ini. Yang akan kita pasangkan body ini, kita baurkan juga seperti ini. Tunggu sampai kering. Setelah kering baru ditempelkan agar dia tidak kemana-mana. Dan ini setelah kita tempelkan seperti ini, agar lebih dia tidak lepas-lepas lagi, kita kasih double tip seperti ini. Kita tempelkan saja seperti ini. Kita tiban dengan double tip seperti itu. Sensor ini kabelnya 1 meter kurang lebih. Ini panjang, bisa ditaruh di body manapun sesuai selera konsumen. Mau ditaruh di sini atau di sini atau di belakang body itu bisa. Selanjutnya pemasangan lampu. Pemasangan lampu ini panjangnya itu sekitar hampir 1 meter juga. Pemasangan bisa ditaruh di mana saja sama sesuai selera konsumen. Biasanya bisa ditaruh di speedometer. Ini kita timbulkan, kita harus membuka ini dulu, lalu kita selipkan lampunya untuk muncul ke speedometer seperti ini lampunya. Atau kalau tidak, kita bolongkan di dekat kunci kontak on off. Ini kita timbulkan dengan cara membolongkannya. Cara membolongkannya itu dapat menggunakan dengan test pen. Kita bolongkan seperti ini melalui dari belakang, kita putar, ini akan bolong. Dan nanti kita akan masukkan, contohnya seperti inilah kalau nanti sudah bolong. Nah, seperti itu. Setelah semuanya dipasang, lampu sudah dipasang, sensor sudah dipasang, dan buzzer sudah dipasang, langkah selanjutnya untuk memasang saklar ini. Saklar on off ini bebas ditaruh di mana saja. Kalau bisa di dekat, juga di dekat body ini bebas. Untuk bodinya, box komponen ini caranya bisa kita taruh di mana saja, sama bisa di sini, bisa di mana saja, bisa ditempelkan dengan double tip, atau agar lebih tidak mudah copot, kita menggunakan tali ini. Kita putar, kita tempelkan di sini. Di mana saja bisa. Setelah kita pasangkan semua, buzzer sudah kita taruh. Saya ingatkan kembali, buzzer tidak boleh ditaruh untuk menadahkan air. Takut terjadinya konslet. Dan ini sudah terpasang. Sensor sudah terpasang, lampu sudah terpasang, semua sudah terpasang, dan box sudah terpasang. Langkah selanjutnya, jika kabel ini berantakan seperti ini, kita harus merapikannya. Jadi, langkah terakhir atau finishingnya, kita harus merapikannya serapih mungkin agar kabel ini tidak seleberan kemana-mana. Dengan cara mungkin bisa menggunakan solasi atau menggunakan tali ini. Begitu saja cara pemanduan pemasangan alarm Serkot. Selamat mencoba.